Risknya semakin tinggi, yaitu persepsinya risiko itu semakin tinggi, menjadikan investor itu tidak merasa puas terhadap investasi yang mereka lakukan. Dan yang kedua yaitu financial knowledge. Semakin tinggi pemahaman tentang pengetahuan tentang keuangan, investor ini semakin puas terhadap investasi yang dilakukannya. Dan yang ketiga, financial return. Ketika returnnya semakin tinggi, investor itu akan semakin puas dengan investasinya. Dengan hubungan mediasinya itu, investor satisfaction itu ada di H10, berapa ini? H9 itu investor satisfaction itu memediasi hubungan antara perceived risk dengan reinvestment. Begitu juga dengan financial return terhadap reinvestment itu dimediasi oleh investor satisfaction. Dan trust sendiri juga memediasi antara investor satisfaction dan reinvestment. Selanjutnya Pak Anam, slide ke-16. Bentar, masih loading. Udah terlihat selanjutnya atau mboten Bu Desi? Belum. Kayaknya harus diminimize ini. Bentar. Ini. Mikirnya berat sore Pak Sirojudin. Enggak Bu, ini banyak gambar soalnya. Jadinya. Selanjutnya Pak. Monggo Bu, dilanjut. Slide selanjutnya Pak Anam. Ini jalur konseptualnya dari jurnal-jurnal yang sudah saya sampaikan di atas itu, akhirnya jalur-jalurnya itu financial return terhadap investor satisfaction itu ada jurnalnya, ada bukunya Ross et al, ada Park, Anderson, sampai ke Schweinsteiger itu. Dan sampai jalur ke-8 yaitu perceived risk, hubungan langsung antara perceived risk dengan reinvestment intention. Selanjutnya Pak Anam. Nah, definisi operasional di sini sebenarnya perceived risk ini saya di sini memakai grand teori yaitu TPB, teori behavior plan itu teorinya marketing, cuma digabungkan dengan financial behavior, maka kita ambil perceived risk-nya. Kebanyakan perceived risk ini memang dipakai untuk pemasaran online. Dan berhubung karena ini juga platform crowdfunding ini adalah investasi online, menurut saya itu cocok ketika memakai perceived risk, yaitu di mana definisi operasionalnya setelah saya peroleh dari beberapa jurnal, yaitu keyakinan konsumen atas potensi negatif ketidakpastian terhadap setiap transaksi online yang dilakukan. Dengan indikatornya ada finansial, information security risk, social risk, dan produk risk. Instrumen nanti pertanyaannya adalah ada return yang didapatkan tidak sesuai, proyek yang dipilih mengalami kerugian, terus yang ketiga itu berinvestasi di equity crowdfunding tidak mendapatkan dukungan dari sekitar. Itu ngambil dari indikator social risk-nya, dan produk risk-nya investasi dijamin keamanannya itu information security risk-nya. Yang kedua yaitu financial knowledge-nya, kemampuan dan penguasaan seseorang dalam pemahamannya mengenai bagaimana cara mengatur, mengelola, dan merespon risiko dari sumber daya keuangan yang ada untuk mencapai keputusan keuangan yang baik. Ada indikatornya compound interest sampai diversification yang instrumennya saya tuliskan sementara masih ada 3. Selanjutnya Pak Anam, di sini ada juga financial return, saya masih
menemukan indikatornya ada satu, tapi di beberapa jurnal itu sudah menurunkan beberapa pertanyaan di instrumen penelitiannya. Yang pertama, saya lebih suka menghasilkan keuntungan dengan berinvestasi pada equity crowdfunding dibandingkan dengan memiliki rekening tabungan. Yang kedua, tujuan utama saya dalam crowdfunding ekuitas ini investasi adalah untuk menghasilkan laba atau laba atas investasi saya. Yang ketiga, pengembalian Tidak usah dibaca, Bu. Tidak usah dibaca. Selanjutnya Pak Anam, terus jalur konseptualnya itu mungkin bisa dibaca teman-teman. Yang selanjutnya yaitu terus Pak Anam. Nah, populasinya yang saya akan ambil yaitu 10 platform equity crowdfunding yang terdaftar di OJK dengan jumlah investor sebanyak 332.689 investor aktif. Ini saya dapatkan dari web mereka. Webnya saya kemarin sudah buka satu-satu dan di situ tercantum jumlah investornya yang aktif. Selanjutnya Pak Anam, dari itu akhirnya sampel size-nya ketemu yaitu 384 sampel yang akan saya sebar nanti kuesionernya. Selanjutnya Pak. Nah, dari ke-10 platform tadi jumlah investornya itu tidak sama. Ada yang platformnya itu masih baru seperti Dana Saham Bersama itu jumlah investornya itu baru 2. Dan akhirnya kemarin berdiskusi dengan Prof. Cep, ini nanti pakai teknik sampling certified random sampling. Akhirnya dari hitung-hitungan tadi akhirnya nanti beda, tiap platform itu jumlah sampelnya berbeda. Ada yang tidak diambil, ada yang jumlah sampelnya lebih banyak daripada yang lainnya. Selanjutnya Pak Anam. Nah, pengukuran variabel pakai skala Rinkert seperti biasa. Pengujian instrumen, uji validitas, dan uji reliabilitas seperti pada umumnya, seperti biasanya. Selanjutnya Pak Anam. Teknik pengumpulan datanya, sumber data investor aktif pada 10 platform equity crowdfunding di Indonesia. Kuesionernya nanti akan dibagikan secara Google Form ke follower Instagram dengan ada variabel kontrolnya seperti sudah berinvestasi di equity crowdfunding dan minimal sudah transaksi 2 kali. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan progres pengembangan proposal disertasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya. Langsung yang kedua. Nggih, Bu. Nggih, Prof. Yang kedua adalah Mas Faslur. Dipersilakan memaparkan presentasinya. Atau mungkin dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ini apa Pak Anam mau ini? Dari jenengan atau dari saya dulu yang share? Coba saya dulu ya. Nggih, monggo. Apakah sudah kelihatannya? Sampun. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nia, Prof. Eri, dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan rencana proposal disertasi saya, yang mana saya memang baru 2 kali ke promotor satu saya, itu saya ke beliau itu hanya untuk memastikan konstruksi variabel saya, dan alhamdulillah sudah disetujui. Cuman untuk masalah judul kemarin masih belum sempat untuk dikonsultasikan. Nah, berikut judul disertasi saya itu inklusi dan akuntabilitas keuangan
dalam memediasi pengaruh digitalisasi terhadap kinerja keuangan UMKM di pondok pesantren dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Nah, ini sekilas tentang langkah-langkah saya dalam mendapatkan mencari variabel-variabel terkait dengan penelitian saya. Mungkin saya skip saja ya. Jadi secara garis besar saya mencari menyesuaikan fenomena di lapangan di pondok pesantren, yaitu dengan saya mencari hubungan variabel antara digitalisasi dan juga financial performance. Dan kemudian saya mendapatkan 2 variabel mediasi, yaitu inklusi keuangan dan juga akuntabilitas keuangan, serta religiusitas sebagai variabel moderasi. Nah, jadi sebenarnya kemarin itu saya untuk religiusitas itu adalah masukan dari promotor saya, yaitu Prof. Heri. Beliau menyarankan untuk memasukkan lagi itu religiusitas sebagai variabel moderasi. Nah, di sini untuk latar belakang, pada pandemi COVID kemarin, itu mendorong instansi seperti pondok pesantren dalam melakukan digitalisasi, yang mana UMKM di pondok pesantren dituntut untuk melakukan digitalisasi seperti pembayaran secara transfer atau secara digital seperti itu, yang sebelumnya itu adalah manual. Nah, itu didigitalisasi karena adanya pandemi COVID kemarin. Nah, penerapan digitalisasi di pondok pesantren menunjukkan hasil yang tidak maksimal karena perbedaan culture. Pak Faslur. Pak dibesarkan, Pak. Bapak tulisannya kecil-kecil ya, iki fone piro iki? Waduh, ini nenek-nenek tulisannya sak semut ya nggak kelihatan, Pak. Minimal 24, Pak, fonnya, Pak. Oh, nggih, ngapunten. Ya. Ini 12 ya? Dibesarkan 15. persen yang di bawah itu, Pak. Oh, nggih. Ditambah. Apakah sudah terlihat, Prof? Ya, oke. Kelihatan. Oke, jadi penerapan digitalisasi di pondok pesantren menunjukkan hasil yang tidak maksimal karena perbedaan culture serta prinsip-prinsip atau nilai-nilai di pondok pesantren yang mana berbeda dibandingkan dengan organisasi non pesantren. Nah, kemarin itu saya sempat menginterview beberapa kepala pondok pesantren dan kemudian secara pribadi, secara subjektif saya menggolongkan 3 pondok pesantren itu menjadi 3 jenis dalam penerimaan digitalisasi. Yang pertama yaitu ada pondok pesantren yang dia itu bisa menerima digital dan pondoknya itu jadi semakin akuntabel. Nah, terus kemudian ada yang dia sudah menerima digitalisasi, tetapi dia tidak mampu dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di pondok pesantren. Dan kemudian ada pondok pesantren yang mereka sudah mengkonsumsi digitalisasi, tapi itu gagal dilakukan, sehingga juga tidak mempengaruhi akuntabilitas keuangan. Nah, salah satu fenomena pondok pesantren yang berbeda dengan organisasi non pesantren adalah tidak adanya keterbukaan pengelolaan keuangan atau memiliki akuntabilitas yang buruk. Jadi ini adalah salah satu fenomena yang saya jadikan research gap di penelitian saya.
Nah, hal tersebut disebabkan karena pondok pesantren biasanya dimiliki oleh satu orang pemilik atau satu orang pengasuh atau perusahaan keluarga lah, yang mana semua unit usaha dimiliki secara penuh oleh satu orang sehingga tidak membutuhkan pertanggungjawaban terhadap pihak lain. Kemudian selain itu, faktor tidak dibutuhkannya akuntabilitas adalah adanya hubungan guru atau kiai dan santrinya yang mana menimbulkan trust, kepercayaan secara penuh antara guru sebagai prinsipal dan santri sebagai agen yang mengelola usaha, dan menjadikan para pengasuh sangat mempercayai santrinya sehingga pengasuh hanya mendapatkan setoran laba dan tidak sempat untuk melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan terhadap santri yang menjadi pengelola usaha. Jadi memang fenomena di usaha di pondok pesantren itu sangat umum sekali, santri menjadi diangkat sebagai pengelola usaha dari oleh pengasuhnya, karena pengasuhnya merasa santri saya mungkin tidak akan untuk mengkhianati saya atau mencurangi saya gitu, sehingga beliau tersibukkan dengan mengurusi santri-santri, ngajar dan sebagainya, tidak sempat untuk melihat atau mengawasi tentang pencatatan atau akuntabilitas keuangan pesantren. Kemudian setelah saya setelah saya pikirkan, ternyata fenomena ini itu bertolak belakang dengan agensi teori, yang mana adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, ada konflik kepentingan di situ. Nah, sedangkan di sini itu karena tidak ada konflik kepentingan, sudah ada kepercayaan antara santri dan guru, maka akuntabilitas ini menjadi seperti tidak berlaku begitu. Dan kemudian inklusi keuangan, di sini juga saya mengambil variabel inklusi keuangan di lingkungan pesantren juga menjadi hal yang penting untuk diteliti, karena dengan adanya aksesibilitas yang baik terhadap layanan keuangan di pondok pesantren akan lebih meningkatkan efisiensi dan kinerja UMKM di pondok pesantren. Terus kemudian selain itu, penelitian ini juga akan meneliti apakah dengan religiusitas di pondok pesantren akan meningkatkan akuntabilitas keuangan, atau malah sebaliknya, dengan adanya terlalu religi, mungkin mereka sudah tidak peduli lagi tentang digital atau akuntabilitas, mereka sudah saling percaya sehingga kemungkinan religiusitas pun itu tidak berpengaruh atau tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara digital dan akuntabilitas. Di sini ada beberapa research gap saya. Yang pertama terkait dengan akuntabilitas. Penelitian ini berangkat dari fenomena ketidakterbukaan pesantren dalam mengelola keuangan. Fenomena tersebut bertentangan dengan agensi teori. Terus kemudian untuk objek penelitian ini dilakukan pada UMKM yang beroperasi di pondok pesantren, bukan UMKM milik pondok pesantren yang beroperasi di luar, seperti itu. Terus kemudian di sini ada pengukuran. Nah, kalau biasanya financial performance pakai ROE dan sebagainya, di sini semua kuesioner akan dibangun dan disesuaikan indikatornya sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang berlaku di pondok pesantren. Kemudian yang selanjutnya yaitu inklusi keuangan. Ini menjadi gap karena kalau penelitian sebelumnya itu hanya mengambil bagaimana pemerintah sebagai regulator dan juga UMKM maupun bank yaitu sebagai masyarakat. Akan tetapi di dalam penelitian saya melihat pondok pesantrennya yang menjadi regulator, yang mana dengan adanya pondok pesantren ini UMKM di dalam pondok pesantren itu menjadi inklusif. Terus kemudian yang terakhir adalah konstruk variabel, yang mana konstruk variabel ini masih belum saya temukan di penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian kontribusi. Penelitian ini memberikan pengetahuan tentang bagaimana peran digitalisasi terhadap kinerja keuangan pondok pesantren yang belum aware
akan kemanfaatan digitalisasi. Memberikan pengetahuan baru kepada pondok pesantren tentang pentingnya akuntabilitas keuangan yang mana dapat memberikan kemanfaatan bagi pondok pesantren. Yang ketiga adalah memberikan sudut pandang baru dari inklusi keuangan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi pada penelitian ini adalah pondok pesantren yang mana dengan inklusi keuangan dapat memberikan kemudahan mengakses layanan keuangan oleh para santri dan dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja pondok pesantren. Nah, di sini berikut definisi variabelnya. Apakah perlu dibacakan? Jadi, untuk definisi variabel, untuk digitalisasi ialah proses yang berkelanjutan pembaruan strategis yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital guna membangun kemampuan yang dapat menggantikan model bisnis, pendekatan kolaboratif, dan budaya organisasi. Sedangkan akuntabilitas adalah alat yang menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Kemudian untuk inklusi keuangan didefinisikan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya, dalam hal ini transaksi, pembayaran, tabungan kredit, dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Nah, berikut indikator-indikatornya. Ini semuanya saya dapatkan dari berbagai jurnal, tapi saya lupa untuk mencantumkan sumbernya, referensinya, tapi semuanya saya dapat dari jurnal penelitian. Jadi untuk digital kompetensi itu adalah information, communication, content creation, dan problem solving. Nah, perlu diketahui bahwa untuk indikator ini, mohon maaf, saya masih belum menyesuaikan dengan penelitian saya. Jadi ini masih saya secara kasar saya ambil semuanya dari jurnal. Terus kemudian untuk digital adaptability itu design logic, management of frustration and boredom, terus willingness to try and fail, use of models. Terus kemudian untuk digital literasi, performance assessment, knowledge based assessment, terus self assessment and secondary data gathering and analysis. Terus kemudian untuk digital availability, untuk digital availability yaitu device, application, internet connection, dan access tool. Selanjutnya financial inclusion yaitu accessibility, efficiency, affordability, dan usability. Untuk financial accountability yaitu accuracy of reporting, timelines of reporting, efficient use of finance, reliability of information, obedience to the regulation. Terus kemudian yang terakhir yaitu financial performance, yaitu efisiensi, effectivity, opportunity, connectivity, cash flow, atau earning. Nah, di sini ada 3 teori yang saya gunakan, yang mana teori TAM. Teori TAM yaitu model penerimaan teknologi atau teknologi acceptance model, merupakan salah satu model yang umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan pengguna terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Terus kemudian yang kedua yaitu public good theory, yang mana mengandung prinsip kesetaraan yang mana memastikan layanan keuangan dapat dengan mudah diakses oleh seluruh pengguna. Terus kemudian ada agency theory, merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku prinsipal. Nah, di sini terdapat konstruk variabel saya. Di sini ada 8
variabel, yang mana terdiri dari 4 variabel dependent, 2 variabel intervening, dan juga satu variabel moderating, dan 1 variabel dependent. Yang mana dari sini saya di sini menghasilkan 26 hipotesis. Sebenarnya kemarin, mohon maaf, kemarin itu 17 hipotesis. Cuman sama beliau, Prof. Heri, ditambahi lagi religiosity. Akhirnya nambah jadi sekitar 26 hipotesis. Yang awalnya 17 hipotesis. Tapi ya saya ikut saja. Semoga kuat ini. Terus kemudian untuk metodologi penelitian, nah ini mohon maaf, sebenarnya saya masih galau karena yang saya itu ingin untuk mencari alasan lebih dalam lagi kenapa pondok pesantren itu kok masih belum membuka mata terhadap pentingnya akuntabilitas gitu. Nah, cuman di sini saya tulis metode yang digunakan adalah mixed method untuk sementara mungkin gitu. Dengan beberapa kategori pesantren sebagai sampel. Jadi ada masukan juga dari teman-teman saya itu kalau baiknya memang menggunakan mixed method, tapi kalau seandainya tidak cukup waktu atau tidak cukup efisien mungkin cuman kuantitatif saja. Nah, sampel terdiri dari pondok pesantren di Malang Raya dengan menggunakan purposive sampling. Yang pertama, pondok yang telah menerapkan digitalisasi. Terus yang kedua, UMKM yang beroperasi di pondok pesantren, di dalam pondok pesantren. Yang ketiga, kepemilikan UMKM tersebut dimiliki oleh pengasuh pondok pesantren. Terus kemudian analisis data yang menggunakan PLS, partially square, dan SEM. Dan kemudian jenis data adalah data primer yang berupa kuesioner terbuka, semi terbuka. Dan seandainya mungkin cukup waktu atau saya bisa meneruskan untuk melakukan wawancara mendalam dalam masalah ini, mungkin akan saya lakukan gitu. Tapi kalau tidak cukup, mungkin cukup di kuantitatif saja. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Anam. Terima kasih Pak Fazlur. Sangat menarik dua pemateri dari Bu Desi sama Pak Fazlur. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Monggo Bapak Ibu yang ingin didiskusikan mengenai ataupun saran-sarannya dari pemaparan Pak Fazlur sama Bu Desi. Monggo dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, ya tema hari ini kelihatannya semuanya peminatan keuangan. Keuangan semua. Keuangan semuanya, kemudian desainnya kuantitatif gitu ya. Desainnya kuantitatif. Bu Desi membahas tentang crowdfunding platform di UMKM. Memang keuangan digital itu sekarang lagi marak, ya monggo itu dikondisikan. Kemudian Pak Fazlur ini adalah tentang UMKM di pesantren. Perlu saya ingatkan ya Bapak Ibu, kita tidak boleh keluar dari konteks UMKM. Ya. Kelemahan di peminatan keuangan, kita tahu bahwa karakteristik UMKM itu tidak semuanya melakukan pencatatan keuangan. Ya. Oleh karena itu, indikator pengukuran variabel ya mohon dikondisikan ya tentu harus berbasis jurnal gitu ya. Misalnya kalau tidak ada data sekunder ya, data apa ya, data berupa persepsi, apakah itu dibenarkan ya, Bapak Ibu cari perlindungan di balik jurnal. Gitu pesan saya untuk Mbak Desi sama Pak Fazlur.
Kemudian yang kedua, ya walaupun itu ada di pesantren yang disebut dengan UMKM itu kriterianya apa ya? Apakah individu atau santri itu sudah bisa disebut sebagai UMKM? Nanti dasarnya adalah perundangan atau teori yang mana ya? Karena di mata kuliah manajemen UMKM dan kewirausahaan sudah kita sampaikan bahwa definisi UMKM itu ada 3 versi. Ada dari perundangan, ada dari BI, ada dari Disnaker. Ya nanti Pak Faslur menggunakan yang mana itu harus jelas gitu. Termasuk Bu Desi ya, nanti yang mana ya, apakah yang hanya masuk di dalam ini atau yang menggunakan dana crowdfunding platform. Kemudian tadi ada kriteria 2 kali menggunakan karena dari apa tadi reinvestment ya. Itu kalau di marketing namanya customer loyalty ya, ada peminjaman ulang begitu ya Mbak Desi tadi ya. Repurchase atau tadi reinvestment saya baca itu. Reinvestment. Kalau di marketing repurchase, Prof. Ya, repurchase. Repurchase, betul. Kemudian kalau di SDM sama di mana? Di marketing ya. Itu UMKM tidak masalah ya, tetapi kalau di keuangan memang ada beberapa hal yang terkait dengan kinerja UMKM itu yang rata-rata tidak melakukan pencatatan keuangan. Ya. Namun sesuai dengan regulasi yang berlaku, ya, namanya UMKM itu kan ada mikro, kecil dan menengah. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan yang menengah itu juga diperbolehkan, menggunakan yang kecil juga diperbolehkan. Kalau ada kendala berkaitan dengan pencatatan keuangan. Begitu pengantar saya, Bapak Ibu, monggo sudah dibuka oleh Pak Anam sebagai moderator, silakan bisa ditanggapi. Biasanya Bu Hanif itu dhisik dhewe. Ayo Bu Hanif. Halo Bu Hanif. Wah, iki sik duduk manis. Silakan. Ini kan yang keuangan Bu Hanif sama siapa? Bu Anita kayaknya, Prof. Bu Anita ya. Nggih. Nggih, monggo Bu Anita dulu atau Bu Hanif dulu. Monggo Bapak Ibu yang dari marketing, SDM, keuangan. Mohon izin, Bu Anita, izin tidak bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Ada kegiatan raker. Ya, kok namanya enggak ada Bu Anita, enggak join. Saya mungkin mau bertanya dulu, ya. Monggo Bu Milani. Monggo Bu Mel. Ya, saya mau tanya ke Pak Fazlur. Saya tertarik sekali dengan 26 hipotesis yang akan dianalisa itu ya Pak. Ya, itu sangat menarik sekali. Dengan variabelnya tadi, konstruk variabelnya luar biasa sekali. Tentunya itu didasari ada landasan-landasan jurnal-jurnal ilmiah tentunya ya. Mungkin pertanyaan saya simple aja. Rencananya nanti mau analisa datanya gimana Pak? Mau pakai aplikasi apa atau alat bantu analisisnya apa, terus kemudian pemikirannya tuh apa ya istilahnya, poin-poin yang utama yang penting yang akan dianalisa dalam konsep variabel tersebut apa? Langsung saya jawab ya. Nggih, monggo Pak. Tadi terkait apa alat analisisnya ya. Sejauh ini mungkin masih belum ada gambaran ya. Mohon maaf. Ya mungkin nanti teman-teman mungkin bisa berikan masukan. Jadi sejauh ini saya masih belum masih nggarap bab 1 sama bab 2. Untuk bab 3-nya saya belum sama sekali menyentuh bagaimana apa namanya analisanya 26 hipotesis itu seperti apa. Tapi ya karena itu adalah permintaan dari promotor saya jadi bismillah saja. Gitu Bu Mel. Terus ada lagi Bu Mel tadi? Ya.
saya komentarin aja. Nggak apa-apa sih kalau belum ada bayangan juga, ya karena kan ini masih pertama ya. Tapi saya melihat justru ini sudah sangat lebih baik dari saya pribadi gitu ya. Artinya, wah ini sudah konstruk variabelnya sudah terlihat. Jadi poin-poin apa yang mau di analisa atau hipotesisnya tadi sudah 26 hipotesis ya rencananya. Nah, untuk financial, karena saya bukan orang keuangan ya, tapi saya mau tanya aja, untuk financial performance ini, apakah nanti datanya itu, data primernya apakah diambil dari laporan keuangan atau dari mananya kira-kira? Oke. Ya, terima kasih Bu Mel. Jadi untuk financial performance itu tidak saya ambil dari laporan keuangan. Karena pasti kemungkinan besar itu laporan keuangannya untuk jangankan di pondok pesantren, yang di luar pondok saja itu masih yang dikatakan oleh Bu Mia tadi ya, Prof Mia tadi itu agak sulit gitu. Apalagi yang di pondok pesantren. Nah, jadi saya memakai kuesioner. Makanya saya ada indikator-indikator yang tadi saya sampaikan itu di di indikator kinerja financial performance itu ada efisiensi, ada effectivity, ada opportunity, connectivity, cash flow. Nah, ini nanti akan saya sesuaikan dengan kondisi UMKM di pondok pesantren yang memungkinkan untuk saya analisa dari beberapa indikator ini. Jadi gitu Bu Mel. Iya, bagus banget ini Pak Fazlur semangat ya. Kalau bisa jadi kan tentunya luar biasa karena ini juga variabel salah satunya ini terhadap religiosity gitu ya. Mungkin di sini novelty-nya mungkin di sini juga ya. Mungkin belum banyak publikasi ilmiah yang berdasarkan religiosity. Sepengetahuan saya, mungkin kalau saya salah ya mohon maaf. Baik, itu dulu dari saya. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lainnya. Ini monggo yang lainnya. Oh, Bu Hanif sudah angkat tangan. Monggo Bu Hanif. Terima kasih Pak Anam. Ini saya tak turunkan dulu tangan saya. Izin Prof Mia, Prof Eri. Saya kebetulan tadi terkendala perihal audio, dan jadi saya pindah ke handphone ini sekarang. Begitu. Ini saya sedikit mau diskusi saja. Sebenarnya saya tertarik dengan dua rekan saya di finance ini yang sudah duluan ini. Nah, yang pertama mungkin Pak Fazlur dulu nih. Yang Pak Fazlur kemarin ini kan sebenarnya apa yang disampaikan Pak Fazlur ini sempat kita obrolin ketika mata kuliah sebelum ini ya Pak Fazlur ya, di mata kuliah Prof Heri ya Pak Fazlur ya kalau nggak salah Pak Faz. Pak Fazlur. Pak Fazlur di mana nih? Iya Bu Hanif, ke-mute. Iya. Nah, waktu itu kan ini sangat menarik Pak Fazlur tentang religiositas, karena ini yang harus dipahami, dan saya tahun 2019 itu pernah meneliti tentang religiositas dan spiritualitas Pak Fazlur. Jadi mungkin agak sedikit tidak banyak orang yang memahami bahwa perbedaan sangat mendalam perihal spiritual dan religiositas gitu. Nah, di sini nanti mungkin kalau menurut saya karena tidak UMKM religius yang dimaksud oleh Pak Fazlur yang berhubungan dengan pondok pesantren kan Bapak ya. Jadi UMKM yang ada di pondok begitu nggih Pak Faz ya? Nggih. Nah, jadi nanti kalau menurut saya penekanan tentang pengukuran religiositasnya itu yang harus kuat Bapak. Karena religius sendiri di sini sangat-sangat
tipis, maksudnya gini, bukan tipis sih, maksudnya item-itemnya itu kalau tidak benar-benar di breakdown gitu kan, nanti arahnya malah ke arah spiritualitas. Saya pernah terjadi di tahun 2019, saat itu melakukan pendampingan juga ke UMKM Womanpreneur Islamik. Jadi perempuan-perempuan yang ada di majelis tentu yang buat usaha gitu, majelis dakwah gitu. Nah itu ketika saya breakdown indikator religiositas itu malah yang muncul banyak itu malah spiritualitas gitu. Jadi memang perlu diwaspadai nih Pak Basur kalau misalnya tentang variabel moderasi religiositas begitu, karena tidak banyak kalau ngomong religiositas dan ngomong religiositas itu kan berarti berhubungannya konkretnya dengan agama gitu ya. Kalau ngomong agama itu kalau misalkan kemarin tuh waktu pas saya melakukan konferensi di Samarinda tahun 2019 itu usulan dari reviewer saya itu malah kalimat religiositas itu langsung diganti dengan Islamic religiositas, karena memang saya UMKM itu di majelis dakwah perempuan, di majelis dakwah perempuan. Nah nanti coba saya kurang tahu kalimatnya apa, hanya religiositas saja ataukah jadi saya teringat di tahun 2019 apakah nanti ada Islamic religiositas, karena urusannya dengan pondok pesantren ini melekat betul kan dengan pondok pesantren. Begitu Pak Fas, mungkin itu saja kalau yang terkait dengan Pak Fas karena hubungannya dengan religiositas. Ngaten Pak Anam. Lalu yang untuk Bu Desi nggih Pak Anam. Nggih. Nah niku, nah Bu Desi nyuwun izin, ini kemarin kan saya sempat ngobrol-ngobrol sama Bu Desi banyak, mungkin sebelum Bu Desi presentasi juga saya izin bertanya terkait populasi Bu Desi. Iya, mohon. Nah, populasi itu kan kalau saya informasi dari panjenengan kan ngambilnya itu 65.400, 12.400, 120.442 dan sebagainya itu izin dapat datanya itu resmi dari PT-nya atau bagaimana Bu Desi? Iya Bu Hanif, itu resmi dari platformnya. Jadi di webnya itu ada tulisannya investor yang aktif gitu. Oke, berarti kalau misalkan seperti itu, ini berarti semua ya Bu ya, semua jenis crowdfunding ya, bukan ada 3 jenis crowdfunding berarti ya, tidak ada. Iya, cuma equity crowdfundingnya saja. Oh berarti equibase aja ya? Iya. Oke, berarti equibase aja. Lalu dapat 384 sampel nih Bu. Iya, ya Bu. Nah itu rencananya Bu Desi nanti kedepannya mau bersurat atau bagaimana Bu untuk memperoleh itu, kan juga harus izin ke PT-nya atau apa Bu? Ini agak teknis, cuma saya kepo Bu, segitu banyak soalnya ya. Ya kalau selama ini penelitian kayak di Shopee, kayak di mana-mana di TikTok itu kan kita via DM langsung gitu. Jadi ada grup-grup, beberapa grup kayak grup Telegram, grup IG itu kita DM-in ya nggak cuma 384, sebanyak-banyaknya nanti disesuaikan dengan jumlah sampel yang harus kita ambil, kayak di Kantara itu harus ada berapa. Jadi nyebar sebanyak-banyaknya, bismillah semoga segera dapat. Oke, berarti di DM-in sebanyak mungkin sampai 384. Itu 384 itu kan otomatis ketika diuji ada kemungkinan besar kan yang kemungkinan di luar ya Bu ya, di luar agak nyelentang gitu. Berarti posisinya harus dapatnya lebih dari ya, 384 berarti Bu Desi. Harusnya lebih dari itu. Oke, mungkin itu aja Bu Desi, karena kalau saya pikir ini butuh effort juga, segitu banyaknya dengan DMI segitu banyak itu kan luar biasa ya Bu Desi ya. Jadi saya cuma khawatir ke situ aja Bu Desi. Ini gimana cara nanti ngumpulin datanya ya, saya bilang gitu. Itu aja Bu Desi. Ada mahasiswa Bu Hanif. Pemberdayaan.
Ije mungkin ngatan aja Pak Anam. Terima kasih Nggih. Desi, terima kasih Pak Fazlur. Terima kasih Bu Hanif telah memberikan saran-saran yang begitu luar biasanya, baik untuk Mas Fazlur maupun Bu Desi. Mungkin ada yang lain? Oh, Pak Sueb. Monggo Pak Sueb. Terima kasih Pak Anam. Selamat siang Prof. Ini mau tanya terkait dengan penelitiannya Pak Fazlur. Ini menarik sekali terkait dengan digitalisasi di pesantren gitu ya. Karena yang selama ini yang saya tahu di pesantren itu digitalisasi itu hanya sebatas di proses pembayaran santri maupun pembayaran siswa, khususnya di keuangan. Dan memang keuangan itu tidak semua orang tahu, hanya orang-orang tertentu, orang tertentu saja, mungkin pengurus yayasan dan hanya keluarga dalam yang dipercaya terkait dengan keuangan di pesantren ya, khususnya di yayasan-yayasan yang berbasis pesantren. Yang saya tanya itu, ini menarik sekali UMKM di pesantren. Kalau memang mau ada digitalisasi terkait dengan keuangan khususnya di UMKM. UMKM yang dimaksud mungkin Pak Fazlur ini bisa jadi koperasi maupun kantin ya Pak Fazlur ya, kantin, kebanyakan kantin. Dan memang untuk di kantin-kantin itu rata-rata memang bukan pegawai. Kalau menurut saya bukan pegawai, tapi rata-rata memang abdi dalem yang dipercaya oleh pengasuh pesantren gitu ya. Jadi untuk gajinya pun mungkin tidak sebesar pegawai-pegawai yang ada di mungkin di depot atau mungkin di warung-warung yang di luar pesantren gitu ya. Mungkin hanya cukup untuk beasiswa, pembayaran bulanan santri, mungkin itu ya. Ini sangat menarik Pak Fazlur terkait dengan digitalisasi UMKM. Di kasus di pondok pesantren saya sendiri pun itu ya hanya sebatas proses pembayaran saja, tidak sampai menyentuh pada unit-unit usaha yang di bawah naungan yayasan gitu ya. Jadi ketika Pak Fazlur, mungkin ini memang butuh waktu lama ketika berbicara tentang digitalisasi di pesantren, khususnya pada unit-unit usaha gitu ya, pada unit-unit usaha. Yang saya tanyakan, kalau memang Pak Fazlur nanti fokus pada digitalisasi khususnya di UMKM di pesantren, termasuk kantin atau mungkin koperasi di Malang Raya, ini saya belum bisa membayangkan bagaimana, apakah hanya sebatas deskripsi atau mungkin nanti ada bentuk pelatihan atau mungkin semacam ada proyek yang disodorkan ke kantin atau ke kantin untuk digitalisasi di UMKM-nya itu. Ya mungkin itu saja Pak Fazlur yang saya tanyakan. Untuk jenis usahanya itu memang hanya kantin, koperasi, atau mungkin ada unit-unit usaha lain di UMKM-nya di pesantren. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sueb. Sebelumnya saya juga terima kasih Bu Hanif terkait sebelum saya ini Pak Sueb yang menanggapi Pak Sueb. Untuk yang Bu Hanif, sebenarnya sejujurnya ya, saya untuk religiusitas ini sama sekali masih belum mengeksplor sama sekali artikel. Karena baru saja kemarin yang menyodorkan variabel itu adalah langsung dari Prof. Heri. Kamu masukkan variabel ini gitu. Jadi saya juga masih belum tahu, masih belum baca religiusitas, spiritualitas. Mungkin nanti minta tolong nanti bisa diskusi juga sama Bu Hanif dan juga mungkin sama Prof. Heri juga yang beliau mungkin tertarik untuk memberikan variabel religiusitas itu. Terus kemudian untuk Pak Sueb, ya, jadi memang yang dimaksud Pak Sueb itu yang maksud UMKM itu adalah memang usaha seperti kantin atau koperasi, bahkan di dalam di pondok pesantren itu juga kayak ada usaha laundry, terus juga ada usaha gudang, gudang
kulaan apa namanya ya, stokis ya namanya, kayak ada apa namanya toko stokis dan sebagainya. Untuk apa toko itu nanti di apa namanya disalurkan ke setiap koperasi-koperasi di UMKM di apa namanya di pondok pesantren. Jadi memang ada beberapa sih memang di dalam satu pondok pesantren itu ada beberapa UMKM. Terus kemudian untuk bagaimana ini penelitian ini, apakah langsung ada actionnya? Saya bilang ini bukan ini ya, bukan penelitian untuk action gitu ya, tapi ini hanya penelitian untuk tujuan saya ya sebenarnya untuk membuka wawasan atau membuka pikiran dari para pengasuh bahwa sebenarnya akuntabilitas maupun digitalisasi itu sangat penting bagi kinerja UMKM, sehingga ini dapat diperhatikan oleh pondok pesantren khususnya pada para pengasuh. Karena dulu itu ini based on my story ya, jadi memang sesuai dengan apa namanya saya alami sendiri. Dulu saya disuruh untuk memegang koperasi, dan sebelum saya itu ada 3 orang yang memegang koperasi dan semuanya itu ini minus, semuanya minus. Nah setelah saya memegang koperasi, nah itu ternyata saya melihat bahwa kalau kiai mau minta apa namanya uang kepada koperasi, saya pernah dimintai uang sama kiai saya minta uang buat ini mau kasih janda-janda gitu. Nah itu saya dengan tegas, oh mohon maaf ini ada uang 10 juta, tapi 5 juta buat ini dan sebagainya. Jadi yang bisa diambil cuma 1 juta. Jadi kiai itu oh iya berarti yang bisa diambil cuma 1 juta. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya itu setiap kiai tanya uang di koperasi ada berapa? Ada 10 juta. Uang cash ada 10 juta, ya sudah saya mau ngambil 7 juta. Nah, itu di dalam 7 juta itu sudah ada utang, sudah ada itu modal dan sebagainya, sehingga pada akhirnya itu minus. Nah itu adalah dampak jelek dari akuntabilitas di UMKM pondok pesantren. Nah itu yang saya ingin bawa, saya ingin menyajikan kepada para pengasuh mungkin ya khususnya ya, supaya ya ini penting, akuntabilitas finansial ini penting, pencatatan itu penting. Jadi seperti itu Pak Syueb. Ya, terima kasih. Saya kira unit usaha termasuk lembaga itu bagian dari UMKM juga, Pak Faslur. Oke. Nah, apa ada tambahan lagi Pak Syueb sebelum beralih ke Mas Bagus? Sampun Mas Anam, terima kasih Pak Fazlur. Oh, nggih. Monggo Mas Bagus, dipersilakan. Mungkin menambahkan sedikit, mau bertanya untuk lingkupnya nanti akan sejauh apa? Maksudnya se-Jawa Timur atau se-Kota Malang atau se-Indonesia, dan caranya seperti apa untuk menentukan sampelnya, seperti itu nggih, matur nuwun. Ini untuk Mas Fazlur atau Bu Desi? Mas Fazlur, karena di Bu Desi kan tadi sudah dijelaskan. Oh, nggih. Di Pak Fazlur tadi belum, jadi penasaran juga. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Mas Bagus. Jadi dalam bayangan saya, jadi memang kalau seandainya kalau di Malang Raya ini mumpuni untuk saya jadikan sampel, sebenarnya ada beberapa sudah yang sudah saya list pondok-pondok pesantren yang mana itu bisa masuk dalam kriteria penelitian saya. Nah, cuman ini saya masih belum explore lagi lebih jauh gitu loh. Jadi masih Malang dulu. Seandainya seumpama di Malang masih kurang menurut saya sampelnya, mungkin akan saya tingkatkan ke tingkat provinsi mungkin di Jawa Timur. Jadi begitu Mas Bagus. Iya, siap, matur nuwun. Oke, sami-sami. Ada yang lain? Monggo.
mungkin saya juga ada masukan sih untuk Mas Fazlur mengenai variabel religiusitas, bahwasanya kalaupun dari literatur-literatur yang ada itu kan terkadang kan indikatornya ada sidik, fatona, amanah, terus tablik. Nah, mungkin itu bisa dijadikan referensi bacaan. Nah, kemudian ditelusuri lagi. Nah, terkadang kalau di SDM itu saya nemu kayak kepemimpinan spiritual atau prophet leadership itu rata-rata menggunakan indikator tersebut. Cuma ini di variabel moderasinya kan religiusitas. Nah, mungkin ada penulis-penulis lain yang memberikan ilustrasinya indikator ataupun dimensinya dari religiusitas. Karena kan religiusitas itu kan dari kolbu hati. Apakah seperti yang tertera di artikel-artikel yang menggunakan sidik, amanah, tablik, fatona, ataukah ada yang lain? Mungkin itu yang sempat saya temukan di beberapa literatur. Nah, nanti kalaupun ada yang baru, biasanya itu ada penambahan apa-apa. Nah, kalau di SDM itu Fry 2000 berapa itu 2003 atau 2005 itu yang mengulas tentang itu. Tapi untuk yang religiusitas yang secara general itu belum saya telusuri sih kalau beberapa literatur. Nah, mungkin itu untuk yang variabel religiusitasnya. Nah, kemudian ini tadi kan ada slide populasi sampel. Nah, mungkin jenengan harus detailing seperti kan beberapa sudah ada datanya, yang mana yang pondok pesantren yang sudah melakukan digital sama enggak. Nah, itu dijelaskan secara rinci aja. Nah, karena kalaupun secara rinci nanti bisa terpilah, oh Malang segini. Ternyata kalaupun Malang segini, khususnya di Malang Raya, nanti di-up lagi. Di-up menjadi tingkatan Jatim. Nah, Jatim kurang lebihnya misalkan ambilnya dari Pasuruan, Surabaya, terus Bojonegoro, seperti itu masih memungkinkan bisa mendapatkan sampel yang lebih dari 300 jika kriterianya itu sudah dilengkapi. Mungkin seperti itu, Mas Fazlur, masukan dari saya. Teman-teman, Mas Anam sangat bermanfaat sekali. Monggo teman-teman yang lain yang bisa memberikan masukan, ini masih gelap soalnya. Saya boleh ngasih masukan nggak Pak Anam? Monggo Bu Desi, saling memberi masukan pun enggak apa-apa, Mas Fazlur ke Bu Desi ke Mas Fazlur. Enggak, saya kan waktu mata kuliahnya Prof. Heri kemarin sudah pernah saya sampaikan Pak Fazlur kan bisa masuk ke OPOP, One Pesantren, One Product itu Pak Fazlur. Itu sepertinya akan lebih relate karena anggota OPOP itu ada pelatihan digitalisasi. Dan setahu saya di Jawa Timur itu tahun 2023 itu anggota OPOP-nya itu ada sekitar 750 pondok pesantren. Nah, kebetulan Sekretaris Jenderal OPOP-nya itu teman dosen di kami. Jadi mungkin kalau pengen nyebar kuesioner bisa titip beliau. Kalau mau masuk itu OPOP Jatim, karena kalau anggota OPOP Jatim itu memang ada itu pelatihan digitalisasi, pelatihan halal, pelatihan ya tentang peningkatan UMKM. Mungkin itu saja informasi saja Pak Fazlur. Oke. Sebenarnya ini Bu Desi, sebenarnya saya masih ingat itu dan mungkin akan saya tagih ketika nanti akan saya realisasi. Jadi saya sudah, oh ya nanti saya akan lewat Bu Desi, insya Allah kalau Bu Desi berkenan nanti lewat Bu Desi untuk menyebarkan kuesioner. Tapi gini Bu Desi, sebenarnya di situ kan ada, saya masih bingung juga ya. Jadi saya kan tulis di metode penelitiannya tadi itu kuesioner terbuka juga ya. Ada, jadi selain memang pakai menilai secara angketnya itu sebenarnya saya butuh juga data-data untuk memperkuat, untuk mengkonfirmasi bahwa
sebenarnya yang dijawab itu paham nggak sih gitu mungkin. Jadi ada apa namanya sedikit keterangan untuk apa namanya di setiap kuesioner gitu. Kenapa, bagaimana. Jadi nanti dan itu yang nanti mungkin yang akan saya bawa di untuk menjadi alasan kenapa itu pengaruh atau tidak berpengaruh gitu. Mungkin saya bisa ngambil dari alasan-alasan. Makanya saya tadi bilang seandainya ini saya pakai kuesioner terus kemudian menurut saya masih belum puas atau mungkin data yang saya dapatkan kayak belum sesuai dengan yang saya inginkan, ya kemungkinan saya wawancara gitu. Kemungkinan. Jadi lebih ke mix method. Seandainya cukup. Karena kemarin juga Pak Agus itu ketika saya ke Pak Agus, beliau langsung, loh, ini bagus ini kalau di apa namanya sekalian sama wawancaranya. Jadi mix method. Kemudian pusing. Jadi mungkin kira-kira seperti itu Bu Desi. Terima kasih Ibu Desi. Insya Allah. Oke, mungkin seperti itu penjelasannya dari Mas Fazlur, Bu Desi. Nah, mungkin untuk Mas Fazlur sendiri, cara mix metodenya itu seperti apa ya, mungkin jalannya bisa barengan sama satu persatu, dimana kalaupun yang untuk meng-cross check kredibilitasnya ya mungkin dilakukan wawancara, kemudian dilakukan item, mengilustrasikan item-item yang diperlukan, kemudian diuji pilot test sekitar 30 sampel, mungkin itu masih bisa. Nah, kemudian langkah selanjutnya ke sampel yang sebenarnya. Mungkin kalau di mix method kan seperti itu, Mas Fazlur. Nah, itu tambahan dari saya. Mas Herul Anam. Terima kasih. Coba nanti saya pelajari lagi Mas Anam. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Atau sudah cukup ke sesi berikutnya? Cukup nggih Bapak Ibu? Nggih, kalau begitu ke sesi berikutnya yaitu arahan dari Prof. Mia dan juga Prof. Eri, monggo Prof. Terima kasih Pak Anam. Monggo dipersilakan Prof. Eri dulu. Monggo Prof. Eri. Terima kasih Prof-nya. Untuk Bapak semua, baik. Terima kasih untuk penyaksi dan partisipasi semuanya. Beberapa saja dari saya terkait dengan apa yang dipresentasikan. Ini tadi yang pertama itu untuk investor satisfaction ya. Ini untuk Ibu Satu, Ibu Bu Desi. Oke, Bu Desi. Ya, ini tadi saya melihat di mana? Ini siapa unit analisisnya Ibu Desi terkait dengan investor satisfaction ini, terkait dengan equity based crowdfunding. Ya. Investor di platform equity crowdfunding tersebut, Bro. Oke. Jadi investornya ya, investor yang menjadi yang akan di. Oke. Jadi yang ada sebanyak berapa ini? Itu 10, itu kah 10? 10 itu PT platformnya. Itu ya, 10 PT. Platformnya itu. Ya. Melihat sebaran dari populasinya, apakah yang dimaksud dengan populasi itu, misalnya yang pertama ini ya, IZ ini, ISR, ya, investasi di Nusantara ini ya, di share ya, itu sejumlah 65.400 itu apakah investornya? Iya, jumlah investornya yang tercatat di platform. Investor sejumlah itu, ataukah itu benar investor atau benar investor ya sebanyak itu? Iya, di webnya itu investor aktif tulisannya, Bro. Investor aktif. Oke.
Baik, jadi investor aktifnya ini PT ini berarti dia mengeluarkan saham ya. Jadi sistemnya itu kayak platform itu mengakomodasi UKM-UKM. Jadi kayak sejenis perusahaan A punya project mengeluarkan butuh dana berapa M seperti itu, nanti minimal harga sahamnya 100.000 seperti itu, Prof. Jadi kita bisa beli minimal berapa seperti itu. Berarti, apakah berarti ini investornya yang dimaksudkan adalah UMKM begitu kan sebagai dia, ataukah UMKM sebagai penggunanya atau apa ini? Yang investornya itu individu masyarakat umum seperti saya gitu, Prof. Jadi, iya. Terus kalau begitu dia investornya, kemudian UMKM-nya sebagai apa? UMKM-nya sebagai pengguna? UMKM-nya sebagai pengguna. Dia akan mencari modal dari situ, mencari pendanaan dari situ ya? Iya. UMKM mencari pendanaan dari situ. Nah, yang Ibu akan telusuri sebagai populasi atau sebagai sumber data adalah investornya. Iya. Betul begitu ya. Ini saya tidak tahu alurnya. Saya ingin menelusuri alur ini. Jadi alurnya adalah jadi investor. Seperti itu. Oke, bukan UMKM-nya ya. Bukan. Oke, saya garis. Oke, terus ini ada reinvestment berarti dari individu yang bersangkutan juga. Gimana, Prof? Ada variabel terakhir itu dari reinvestment, berarti dari individu yang bersangkutan juga begitu. Investor itu juga. Oke. Iya, jadi apakah berinvestasi di platform tersebut itu menarik atau enggak sehingga tentang pendanaan di UMKM itu bisa pakai equity lebih dibumikan lagi di Indonesia, seperti targetnya seperti itu, Prof. Oke. Nah, sekarang ini kan berarti yang Ibu teliti sebenarnya ini kan investor ya. Investor hanya di platform yang memang penggunaannya itu atau pengguna dananya itu adalah UMKM, apakah begitu? Iya. Pengguna dananya UMKM. Jadi UMKM-nya itu mencari dana lewat platformnya itu, Bro. Oke. Nah, sekarang karena Ibu meneliti mengenai investor, kemudian lalu bagaimana Ibu mengaitkan atau bagaimana Ibu caranya untuk relevansinya, mencoba mencari relevansi dengan UMKM-nya. Saya tidak tahu bagaimana dari desain atau model hubungan. Jadi kan UMKM itu terkendala tentang pendanaan. Pendanaan. Nah, salah satu modal pendanaan yang ada itu pakai equity crowdfunding. Di Indonesia ini sebenarnya tercenderung lambat berkembangnya, Prof. Tapi kalau di luar Indonesia banyak UMKM itu yang sudah menggunakan platform ini untuk mencari pendanaan dari kayak urun dana, istilahnya seperti itu. Nah, saya pengen tahu yang sudah bergabung di investor-investor yang sudah bergabung di equity crowdfunding itu seperti apa? Apakah faktor-faktor yang sudah saya bentuk itu berpengaruh seperti itu? Nah, ini kan dari perspektif investor ya, investor, betul begitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya andai kata Ibu mencari perspektif UMKM pengguna dana dari equity crowdfunding itu? Apakah ada misalnya begini? Apakah ada kesetaraan atau kesejajaran atau keseiringan? Jadi misalnya kalau ada reinvestment, ada niat untuk misalnya untuk berinvestasi kembali, ada keinginan berinvestasi kembali, kemudian dari investor di sana karena itu bagus ya, misalnya ada kata prospektif. Kemudian dari UMKM-nya sendiri seperti apa? Apakah misalnya mereka akan cenderung ke situ, artinya untuk perkembangan UMKM, apakah juga akan diikuti dengan
jadi pertumbuhan UMKM, pembesaran UMKM itu akan diikuti dengan pengambilan dana ulang atau pengambilan atau penambahan pendanaan dari crowdfunding. Karena ini perspektif investor satu sisi, kemudian dari UMKM bagaimana caranya melihat itu yang karena di sini tidak tergambar perspektif dari UMKM-nya. Jadi di platform equity crowdfunding itu kan masih banyak orang yang belum, resikonya itu masih banyak gitu, Prof. Jadi mungkin cuma di equity crowdfunding itu ada sedikit high risk high return seperti itu. Iya. Nah, dari sisi UMKM-nya bisa lebih mendeskripsikan proyek yang akan didanai itu dengan lebih mengedepankan return-nya lebih tinggi atau seperti itu, Bro. Karena banyak juga equity crowdfunding itu ternyata return-nya itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan investor seperti itu, sehingga UMKM-nya itu akhirnya tidak mendapatkan pendanaan. Nah, tetapi Ibu, apakah memperoleh data tentang UMKM pengguna dana dari equity crowdfunding di sini? Di webnya, di platformnya itu tercatat, Prof. Dari setiap bulan itu ada UMKM apa saja yang membutuhkan, terus yang sudah close, yang masih open itu ada dijelaskan. Apakah itu menjadi bagian yang dianalisis pada konsep hubungan antar variabel di sini? Karena saya melihatnya dari sisi investor, bukan dari sisi UMKM. Jadi sisinya sisi investor ya. Sisi investor ini yang lalu ini kan itu disalurkan ke UMKM. Tetapi bagaimana perspektif UMKM terkait dengan pendanaan dari equity crowdfunding itu tidak tergali. Apakah betul begitu? Tidak, kita tidak. Iya. Nah, itu yang meneliti perspektif. Oke, investor. Jadi murni adalah capital kan ya, capital ya, hanya penyalurannya pada UMKM. Jadi terkait dengan capital market lah, capital marketnya pasar uang, tetapi terkait dengan pengguna dananya adalah UMKM, tetapi tidak melihat dari perspektif UMKM. Itu barangkali andai kata bisa dirunut misalnya UMKM pengguna equity crowdfunding itu perkembangannya misalnya dari sekian banyak UMKM, kemudian pengguna dana equity crowdfunding itu lalu seperti apa? Andai kata Ibu punya data mengenai perkembangan itu ya, bisa digalikan perkembangan terkait dengan di sana. Di slide saya, apakah ada data itu misalnya? Saya nggak tahu. Ada, Prof. Di slide saya tadi sudah ada bahwa total dana yang dihimpun, yang di pemodal itu sudah ada di slide saya keempat, Prof. Bukan total dana dari equity crowdfunding, tetapi perkembangan UMKM yang mempergunakan equity crowdfunding. Ada, tapi tidak saya tampilkan. Ada, Prof. Nah, itu menjadi bagian dari analisis karena itu berarti ada kebermanfaatan dari equity crowdfunding untuk pendanaan UMKM. Jadi seperti apakah karena ini Ibu murni kalau saya lihat di sini adalah capital market ya, capital perspektif ini ya. Market. Karena investornya yang akan Ibu gali untuk informasi data equity crowdfunding. Jadi investor satisfaction, tapi belum tentu bagaimanakah UMKM satisfaction. Jadi SME satisfaction ya terkait dengan penggunaan dana di sana, penggunaan dana dari equity crowdfunding itu. Jadi apakah dia puas, apakah dia bisa berkembang misalnya,
Jadi perkembangan apakah sejalan? Jadi kepuasan investor di sana apakah sejalan dengan perkembangan? Jadi misalnya pertumbuhan dari SMEs, misalnya SMEs growth atau SMEs apa dari waktu ke waktu terkait dengan penggunaan dana dari equity crowdfunding itu. Karena perkembangan tentang penelitian equity crowdfunding itu masih belum begitu banyak, Prof. Cuma ada data-data dari OJK itu yang mungkin beberapa UKM yang sudah memanfaatkan itu. Mungkin di Indonesia nggak banyak, tapi ada coba telusurin lagi nanti apakah di mana sebentar saya cek di bukan di mana apa itu Springer ya, coba telusuri di Springer itu perkembangannya cukup lumayan itu justru di negara-negara maju seperti UK gitu ya, UK atau justru di negara maju yang memang itu terkait dengan equity crowdfunding. Jadi mungkin itu karena ini adalah capital, kalau saya melihat karena ini informannya adalah subjek atau respondennya adalah investor, maka ini dari perspektif capital. Tetapi kalau dari perspektif UMKM ini yang masih menjadi pertanyaan, menyisakan pertanyaan untuk Ibu. Andai kata Ibu bisa menggali kira-kira apakah UMKM bertumbuh atau berkembang atau maju dengan equity crowdfunding, mungkin itu menjadi bagian dari kajian barangkali. Itu perspektif saya sih setelah membaca ini ya, baca itu ya. Oke. Oke, baik, mungkin itu. Kemudian karena ini investment decisions itu kan equity crowdfunding itulah investment decisions atau investor decisions terkait dengan investor perspektif pada equity crowdfunding. Iya, mungkin itu perspektif saya. Ya, kemudian yang kedua dari ini masih yang UMKM dari Pak satunya Bu Desi, satunya Pak Faslur ya. Pak Faslur tidak. Baik, Pak Faslur ya. Ini UMKM yang beroperasi di pondok pesantren, yaitu ya, ini hanya Pak Faslur perlu data sebenarnya UMKM yang beroperasi di pondok pesantren karena bukan UMKM-nya pesantren nih Pak Faslur ya. Iya, Prof. Jadi artinya dia apakah milik pesantren atau yang beroperasi di pondok pesantren, artinya bukan milik pesantren. Ini tadi kan sudah saya sampaikan kriterianya, Prof. G. Termasuk salah satu kriterianya yaitu kepemilikannya itu adalah kepemilikan dari pengasuh pondok, bukan dari luar. Oke. Kepemilikan milik pengasuh, tetapi bukan milik pesantren. Karena bisa jadi itu UMKM itu dimiliki oleh pesantren. Jadi pesantren yang memiliki UMKM ada, kalau pengasuh berarti dia boleh mendirikan UMKM di dalam pesantren. Apakah begitu? Ini yang masih perlu kejelasan. Iya, Prof. Jadi UMKM yang didirikan oleh pengasuh di dalam pondok pesantren, Prof. Oke. Jadi boleh berapapun, misalnya ada pengasuhnya ada berapa banyak, katakan ada 10 pengasuh atau lebih misalnya, dia boleh mendirikan UMKM begitu? Ada, jadi kan kalau yang saya pahami, Prof, yang saya lihat, jadi di pondok pesantren itu, kalau saya baca di jurnal, Prof, itu kan ada tiga generasi pondok pesantren. Pertama adalah generasi perintis, kedua adalah penerus, yang ketiga adalah penikmat gitu, Prof, yang saya baca di artikel. Nah, maksudnya apa? Kalau yang perintis itu biasanya, atau perintis atau penerus itu biasanya UMKM-nya itu betul-betul milik pengasuh. Nah, cuman yang penikmat ini adalah generasi selanjutnya yang mana itu sudah terbagi
apa namanya kepemilikannya ke putra-putranya kiai gitu ya. Sehingga ya itu juga memungkinkan setiap yang saya tahu termasuk di apa di An-Nur situ, nah itu setiap pengasuh kan pengasuh pendiri punya anak, semua ada 15. Nah, setiap anak itu dia punya UMKM sendiri gitu, punya unit usaha sendiri, memang sudah dibagi seperti itu. Jadi dikelola-kelola sendiri. Nah, itu yang saya maksud di situ. Kalau yang untuk pelaporan ke apa namanya ke yayasan, jadi kan ada yang memang unit usahanya langsung di bawah yayasan gitu ya, Prof. Nah, itu mungkin juga termasuk seperti itu karena pada dasarnya yayasannya pun itu juga di situ juga para pengasuh juga yang apa namanya memegang gitu, Prof. Tapi kemungkinan kalau di yayasan itu dikelola secara bersama. Kalau sudah tapi memang ada pondok-pondok yang ya seperti itu dibagi gitu. Unit usaha ini itu biar yang laundry biar punya si pengasuh ini, yang ini biar seperti itu, Prof. Tapi semuanya akan saya ambil itu, Prof. Baik. Nah, tadi terkait dengan akuntabilitas, misalnya bolehkah misalnya tadi yang pemilik atau misalnya kiainya ya tadi meminta katakan Bapak telah pernah menjadi pengelola di sana, katakan ada dana 10 juta, tapi yang boleh diberikan hanya 1 juta. Nah, itu yang boleh diminta yang mana? UMKM yang manakah? Yang artinya apakah yang penikmat tadi yang meneruskan itu atau yang seperti apa ketika pemilik atau misalnya pengurus utama atau kiai misalnya yang ada di sana yang akan memerlukan dana sehingga menjadi permasalahan terkait dengan akuntabilitas. Itu yang boleh diminta yang mana itu, Pak Faslur? Oke. Biasanya itu yang pasti tidak UMKM yang tidak dikelola bersama, Prof. Seperti dalam UMKM di bawah yayasan gitu. Itu kan dikelola bersama sama yayasan. Nah, itu biasanya tidak bisa langsung dimintai seperti itu. Pastinya kan ada prosedurnya. Karena yang dimiliki itu bersama keluarga. Nah, tapi yang saya jelaskan tadi itu ya memang kebanyakan memang seperti itu, Prof. Jadi pengasuh yang punya usaha, jadi dia sudah tidak butuh untuk memberikan laporan usahanya ke yayasan atau ke saudara-saudaranya. Nah, itu yang biasanya mereka tidak peduli dengan akuntabilitas, Prof. Seperti kiai saya itu dulu pas saya memegang koperasi, itu beliau punya santri sekitar 700-an, Prof. Jadi itu kan sangat besar. Dan koperasi ini kok tetap minus terus. Padahal punya santri 700, punya pasar, tapi kok minus terus. Nah, itu ternyata permasalahan utama itu adalah di pencatatan atau di akuntabilitas itu, Prof. Nah, apakah makanya problem kalau saya makanya kalau tadi saya jelaskan sebenarnya untuk pengambilan maksudnya gini Pak Faslur, dalam itu tadi banyak diambil untuk privé gitu ya tanpa dicatat begitu ya maksudnya. Nggih, Bu. Ya, banyak dipakai untuk privé, kemudian tidak dicatat. Kan koperasi itu tadi anggotanya adalah para santri ya, Pak? Nggih, kebanyakan ngoten. Simpanan pokok dan simpanan sukarela itu yang bayar siapa? Santri. Santri biasanya. Ya, berarti menjadi anggota koperasi gitu. Terus ini yang dimaksud UMKM ini ya, yang dimaksud UMKM di pesantren itu koperasinya itu atau usahanya personal dari para santri ya Pak? Gimana Pak? Untuk kepemilikannya. Yang dimaksud UMKM di pesantren itu adalah koperasinya atau usaha yang dimiliki oleh para santri atau pengasuh? Koperasinya. Ya ini harus jelas Pak. Kalau koperasi ya koperasi semua. Nanti grand teorinya itu kan berbeda Pak. Ya. Karena koperasi itu kan tidak pure ya entrepreneur gitu. Koperasi itu tidak pure entrepreneur karena permodalannya kan disumbang ya oleh anggota. Sementara kalau entrepreneur itu kan
modalnya adalah mencari sendiri gitu. Oke. Gitu Pak. Jadi nanti maksud saya dengan koperasi ya langsung aja karena beda manajemen Oke. koperasi dengan manajemen UMKM pada umumnya. Oke. Gitu Pak. Monggo Baik. Prof. Heri dilanjutkan. Ini satu lagi ini terkait dengan penempatan religiosity. Apakah religiosity itu nanti karena objek kajian utama terkait dengan financial performance ya. Jadi efek dari financial accountability itu ke financial performance. Apakah religiosity itu memoderasi financial accountability ke financial performance, ataukah sebenarnya religiosity itu akan memoderasi semua variabel antecedent tadi itu sehingga mempengaruhi accountability-nya. Karena problem utamanya ada di financial performance. Ketika tidak ada religiosity, maka seperti apa efek financial accountability terhadap financial performance. Tetapi ketika ada religiosity, apakah efek dari financial accountability terhadap financial performance? Itu menjadi pertanyaan apakah terkait dengan penempatan moderasinya. Saya tidak tahu efeknya kepada financial accountability-nya ataukah ke financial performance-nya. Mungkin itu pertanyaan. Silakan Pak. Prof. Saya kembalikan nanti ke Prof-nya langsung. Oke. Jadi Prof, tadi yang saya tampilkan itu di konstruk variabel saya itu religiosity hanya memoderasi dari digital dari variabel-variabel digitalnya ke akuntabilitas saja, tidak dari akuntabilitas ke finance performance gitu. Jadi hanya untuk memoderasi ke akuntabilitas saja, Prof. Jadi cuma empat variabel yang dimoderasi. Bukan accountability pada performance. Karena tadi yang sebenarnya bermasalah terkait dengan kinerja keuangannya, kemudian ketika tanpa efek religiositas, maka seperti apa kinerja keuangan. Tapi ketika ada moderasi religiositas, saya tidak tahu mungkin yang terkait dengan religiositas itu seperti apa di sini. Oke lah, silakan Pak Fashlur untuk mengkaji lebih jelas. Barangkali mungkin itu. Baik. Terima kasih Prof-nya. Matur nuwun Prof. Heri. Sekalian Pak Fashlur ya, nanti Bu Desi berikutnya. Ini ada loh Pak data di Dinas Koperasi dan UMKM itu tentang Kopontren, Koperasi Pondok Pesantren itu ada sendiri, regulasinya juga ada sendiri, gitu Pak. Nanti kalau ya bagus kalau Bapak meneliti tentang Kopontren ini bagus ya, karena apa? Selama ini ya jarang sekali orang yang memperhatikan tentang nasib koperasi kita, gitu Pak. Koperasinya itu kan bagus Pak ya, tetapi mengapa banyak koperasi yang terpuruk ya di mana-mana? Itu karena manajemennya yang tidak bagus. Kalau menurut saya ya memang karena tidak sungguh-sungguh. Mengapa tidak sungguh-sungguh? Karena modalnya itu kan disangga oleh anggota. Tidak ada ceritanya koperasi itu bangkrut, itu tidak ada sebenarnya itu ya. Karena beda dengan entrepreneur yang murni yang memang modalnya mencari sendiri. Ya, sekarang nanti Pak Fashlur ya grand teorinya ya berkaitan dengan koperasi gitu. Kalau memang unit analisisnya nanti menjadi koperasi gitu. Kemudian apakah jumlahnya kalau di Jawa Timur itu memenuhi syarat untuk analisis kuanti ya? Apakah ada di atas 200 atau di atas 150, nanti perlu dicek ya kalau memang unit analisisnya itu semuanya koperasi. Apakah semua pesantren di Jawa Timur ini memiliki koperasi ya? Itu juga dicek ya. Koperasi kan juga ada tingkatannya, bukan hanya pesantrennya, ada tingkatannya ya. Ada koperasi yang sudah mandiri, ada koperasi yang masih dalam binaan, seperti itu. Nanti mungkin bisa digunakan untuk pertimbangan menentukan populasi dan sampel. Kemudian terkait dengan ini Pak,
Memang ciri khas kita ya Bu Desi sama Pak Waslur, ciri khas PDIM kita itu berbeda dengan PDIM di perguruan tinggi lain. Harus melibatkan UMKM, Pak. Ya, oleh karena itu pada semester 1 saja Bapak Ibu sudah diberi mata kuliah manajemen UMKM dan kewirausahaan. Bahkan sampai ada company visit sampai supaya apa? Penguasaan Bapak Ibu tentang UMKM itu memang benar-benar mendalam gitu, Pak. Itu maksudnya. Nah, kalau tadi Bu Desi investor ya nanti ya mohon dikondisikan, disesuaikan dengan ini perspektif UMKM seperti sarannya Prof. Eri. Demikian pula tadi Pak Faslur ya. Apakah koperasi itu termasuk UMKM? Ya, nanti dicari dasar apabila nanti koperasi ya maka koperasi itu apakah termasuk UMKM. Di kementeriannya ya kementeriannya kan koperasi dengan UMKM itu juga disandingkan ya. Tapi apakah koperasi itu UMKM lah nanti dicari grand teorinya yang berkait dengan itu ada di peraturan perundangan ya. Kemudian indikator ya. Tidak kalah pentingnya dengan indikator pengukuran variabel. Kalau Bapak Ibu setiap hipotesis ya berbasis jurnal ya, jurnal internasional syukur kalau bisa yang bereputasi. Tetapi dilihat dulu ya apakah indikator pengukuran variabel itu sesuai ya untuk lingkup UMKM. Kalaupun tidak sesuai, Bapak Ibu bisa memilih yang penelitian UMKM atau mengawinkan beberapa jurnal sehingga ketemu indikator dari variabel tersebut yang relevan dengan UMKM yang kita teliti. Ya, caranya seperti itu. Tentu itu adalah dengan reasoning yang bagus ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tadi Pak Waslur tadi indikator yang disampaikan kan belum dicek ya, belum dicek dari jurnalnya siapa, kemudian relevansinya dengan UMKM yang menjadi unit analisis pada penelitian ini juga belum dicek ya. Kemudian kalau kepemilikannya ya misalnya nanti unit analisisnya atau sampelnya ini adalah pemilik UMKM ya. Kalau dalam hal koperasi lalu pemiliknya siapa Pak Faslur? Mohon maaf Prof. Mia, sepertinya bukan koperasi ya, lebih ke UMKM-nya. Nah, makanya itu saya pastikan ya. Sekarang UMKM itu miliknya santri atau miliknya pesantren? Miliknya pesantren. UMKM miliknya pesantren. Pesantren, Apakah itu pemiliknya beda-beda atau satu orang? Di setiap pondok beda-beda, Prof. Ada yang kepemilikannya cuma satu orang, terus ada yang kepemilikannya karena dia itu pondok pesantren apa ya, yang tadi saya bilang apa penerus itu, jadi sudah putra-putranya yang ini jadi kepemilikannya sudah institusional gitu. Kalau penerus itu sebenarnya kalau UMKM di luar pesantren namanya bisnis keluarga, Pak. Ada generasi pertama, ada generasi kedua, ada generasi ketiga, begitu. Tetapi kalau di pesantren itu gimana ya? Permodalannya tadi diambilkan dari para santri. Gitu ya, Pak? Oh, tidak, Prof. Tidak. Tidak. Dari modalnya semuanya dari pengasuh, Prof. Punyanya pengasuh. Ini jadi bisnis pribadi atau bisnis keluarga diatasnamakan pesantren, begitukah? Iya, Prof. Ya, begitu Prof. Eri tepatnya kalau gitu. Bisnis keluarga diatasnamakan bisnis pesantren, begitu ya Pak? Iya. Yang berlokasi di pesantren, maksudnya begitu. Bisnis keluarga yang berlokasi di pesantren, gitu. Ada teorinya sendiri Pak juga, family business ada teorinya sendiri. Kemudian nanti Bapak juga bisa menggunakan jurnal-jurnal berbasis family business, gitu. Ya, nah sekarang saya tanya, Pak Faslur itu dari mana? Pasuruan? Aslinya, Prof. Enggak, pesantrennya Pak Faslur tadi. Saya di Anur 2, Prof. Oh, di Bulu Lawang. Ini Anur ini luar biasa, Prof. Eri.
SPBU, punya supermarket, ya ini memang percontohan ya, saya tahu persis ya. Ya, tetapi ini tadi loh yang posisi ya. Katakanlah UMKM-nya itu berupa supermarket ya. Supermarket itu termasuk menengah ya, Pak, bukan kecil ya. Itu miliknya pesantren. Ya, nanti kan Bapak ini kan sampelnya pengelola UMKM toh, Pak. Nah, sekarang pengelola UMKM siapa? Unit analisisnya. Gitu. Kan unitnya tadi ada laundry ya, ada supermarket ya, kan gitu toh, Pak. Nah, sekarang apakah orangnya sama antara pengelola laundry, pemilik laundry dengan pemilik supermarket? Beda, Prof, biasanya. Lah, bukan biasanya ya, Bapak kan di dalam, orang dalam. Sama atau beda? Beda, Prof. Beda, Prof. Jadi setiap unit sendiri satu pengelola gitu, Prof. Satu pengelola, oke lah. Berarti nanti Bapak kuesionernya akan diberikan kepada mereka yang berbeda toh, Pak? Ya, yang berbeda. Ya. Sehingga persepsinya bisa berbeda karena orangnya berbeda begitu, Pak. Ya. Kemudian ada lagi apa Pak di sana? Laundry, kemudian ada supermarket, ada SPBU. Apakah SPBU juga masuk? Kan tidak loh, Pak. SPBU masuk di menengah ya? Tidak masuk, Prof. Tidak masuk ya? Saya lebih fokus ke yang di dalam apa? Pondok, Prof. Karena kan dari research gap yang saya ambil kan itu adanya kepercayaan santri. Jadi santrinya yang menjadi pengelola biasanya, Prof. Di dalam pondok. Kalau punya usaha di luar pondok biasanya lebih ke pengelola profesional gitu, Prof. Bukan santri sendiri biasanya gitu. Meskipun ada yang memang jadi lebih fokus ke UMKM yang memang dia operasinya di dalam pondok pesantren saja, Prof. Bukan UMKM yang dimiliki pondok pesantren. Ya, UMKM yang beroperasi di dalam pondok ya. Jadi ini disebut family business juga bukan, ya disebut entrepreneur juga bukan ya. Kalau di family business kan manajemennya tidak jelas. Nah, ini Pak pengasuhnya kan intervensi ya di dalam bisnis itu ya. Nah, ini ada intervensi, bahkan pengelola yang terdiri dari para santri tadi mau mengelola pencatatan keuangan dengan baik ya, tidak bisa berbuat apa-apa apabila pengasuh tadi intervensi, gitu toh maksudnya. Leres. Ya. Itu praktiknya memang seperti itu, Prof. Ya. Oleh karena itu di sini sebenarnya adalah masalah manajemen toh sebenarnya yang disoroti oleh Prof. Pak Fazlur ini adalah masalah manajemen. Nanti di latar belakang proposal itu kan harus ada riset problem, Pak. Riset problem yang berhubungan dengan variabel kritis yang Bapak teliti. Yang dalam hal ini adalah kinerja UMKM yang ada di dalamnya itu. Jadi Bapak itu sebenarnya masalahnya ada di manajemen ya, di manajemen. Bagaimana mengelola mulai dari planning, organizing gitu toh Pak. Actuating, kemudian controlling-nya itu Pak. Nanti dasarnya ternyata Bapak di sana nanti arahnya Pak. Ya, tentang variabel-variabel itu apakah Bapak tidak terlalu banyak ya. Dicari yang background atau dasar jurnalnya setiap hipotesis itu yang memang betul-betul mapan yang jumlahnya banyak itu berapa dan apa saja gitu. Ya, jadi kalau kita tidak fokus ya malah nanti kontribusi hasil riset kita terhadap pengembangan teori menjadi tidak jelas ya. Sebenarnya harus diarahkan kepada riset problem yang dihadapi oleh peneliti pada saat di latar belakang. Prof. Oke, gitu itu aja masukan saya untuk ini Prof. Seumpama mungkin kan awalnya kan saya 17 hipotesis Prof. Terus kemarin ditambahi sama Prof. Heri religiusitas itu akhirnya nambah hipotesisnya. Jadi mungkin Prof mohon izin nanti coba saya negosiasi lagi sama Prof. Heri nggih. Ya dicek jurnalnya ada apa enggak gitu Pak. Nanti mana yang dikalahkan, mana yang dimenangkan itu adalah tergantung kepada dukungan jurnal ya. Senyampang dukungan jurnalnya itu miskin ya jangan dipaksakan, nanti malah bunuh diri Bapak itu.
Di proposal aja Bapak sudah hancur nanti ya. Di seminar proposal saja sudah hancur, tidak sampai kepada SEMHAS. Jadi Bapak yang ini ya, yang mengoreksi apakah setiap hipotesis itu ada dukungan jurnal yang cukup. Ingat ya, fokusnya kepada UMKM, bukan corporate. Ya, tentu indikatornya harus diseleksi sedemikian rupa yang relevan dengan karakteristik UMKM. Itu Pak Fazlur, masukan saya untuk Bapak. Terima Kemudian kasih. untuk Bu Desi, Ya. ya, untuk Bu Desi saya setuju dengan Prof. Eri ya. Mungkin Bu Desi sudah bisa menyimpulkan ya bahwa tadi perspektif investor ini adalah tidak relevan untuk PDIM yang di UM, gitu ya. Sehingga bagaimana caranya ya, ini ya tetap topiknya di crowdfunding platform, tetapi perspektifnya adalah UMKM. Jadi satisfaction tadi mungkin SME satisfaction, bukan lagi investor satisfaction. Seperti itu, termasuk yang re-investment itu tadi mungkin ya repurchase ya. Repurchase itu berarti kan UMKM meminjam kepada crowdfunding. Begitu. Nah, sekarang kesetiaan UMKM memanfaatkan crowdfunding. Ya, ini seperti apa? Itu yang menjadi riset problem yang diceritakan Bu Desi di latar belakang. Ada masalah apa? Ya? Apakah karena UMKM tidak melek teknologi atau persyaratannya dari crowdfunding tidak terpenuhi oleh UMKM, atau UMKM merasa sulit mengakses pendanaan dari crowdfunding dan sebagainya, itu disampaikan di latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi UMKM ketika mengakses crowdfunding. Misalnya seperti itu. Gitu. Kemudian kalau kuesioner ya, pengumpulan datanya tadi menggunakan kuesioner untuk memperoleh data tentang kinerja ya. Biasanya memang keuangan itu kan datanya sekunder, gitu Bu Desi ya, datanya sekunder. Tetapi ketika unit analisisnya nanti UMKM, Ibu tidak bisa menemukan data sekunder di dalamnya. Gitu toh Bu Desi? Ya. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan ya, dalam hal ini Bu Desi harus cerdas bagaimana mengakses data keuangan di UMKM ya. Yang tadi saya sampaikan tidak diukur dengan menggunakan ROI/ROA, tetapi diukur dengan perspektif, dan itu berbasis jurnal penelitian terdahulu yang digunakan oleh Bu Desi bahwa kinerja keuangan itu bisa diukur ya dengan perspektif atau dengan persepsi, dengan persepsi. Itu Ibu juga harus mencari jurnal yang digunakan sebagai dasar bahwa kinerja keuangan bisa diukur dengan persepsi. Gitu. Kemudian stratified random sampling dan sebagainya tadi menjadi menyesuaikan ya. Yeah. Menjadi menyesuaikan lagi ketika nanti menjadi UMKM unit analisisnya. Gitu. Begitu ya Bu Desi, masukan dan merubah populasi. Iya, jadi nanti populasinya juga menjadi berubah, sampelnya juga menjadi berubah, kemudian indikatornya juga menyesuaikan. Begitu. Tapi ide crowdfunding itu bagus ya. Itu kan termasuk ya fintech ya, termasuk dalam kelompoknya fintech. Tetapi yang di bawah asuhan OJK gitu, yang resmi kan banyak fintech yang ilegal, tapi yang ini adalah yang legal. Baik, saya kira itu Bapak Ibu diskusi kita hari ini. Itu saya juga sudah ditunggu 3 mahasiswa yang mau konsultasi itu. Ya, nanti untuk kelas ini yang bimbingan saya, kita bisa bimbingan kolektif Bu Melani, mungkin bisa diatur ya waktunya. Baik, itu saja saya kira Bapak Ibu perkuliahan kita hari ini bisa kita akhiri ya. Mudah-mudahan
Bapak Ibu semuanya memperoleh manfaat dari perkuliahan kita sore ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.